Pernah denger nggak ada perusahaan yang baru banget IPO, tiba-tiba udah jadi sorotan utama di bursa saham? Nah, hal ini kita bakal kupas tuntas salah satu fenomena paling menarik di pasar modal kita, PT Raharja Energi Cepu, atau yang sahamnya kita kenal dengan kode RATU. Oke, kita langsung aja bahas bagian paling gilanya. Yang bikin cerita RATU ini luar biasa itu kecepatannya. Ini bukan sekedar tumbuh biasa. Ini tuh kayak roket yang melesat ke bulan. Pertanyaan besarnya, gimana ceritanya perusahaan yang baru seumur jagung bisa secepat ini jadi superstar? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba bayangin deh, cuma butuh 8 bulan. Belum genap setahun, RATU udah berhasil masuk ke dalam daftar elit yang namanya Indeks MSCI. Gampangnya ini tuh kayak klub super eksklusif buat saham-saham pilihan dari seluruh dunia. Kalau sebuah saham bisa masuk ke sini, itu artinya investor-investor kakap global ngelihat RATU sebagai perusahaan yang fundamentalnya kuat, manajemennya bagus, dan sahamnya laku keras. Ini pencapaian yang langka banget loh. Nah, biar kita bisa paham rahasia di balik kesuksesan RATU, kita akan bedah ceritanya jadi 6 bagian. Mulai dari gimana mereka mecahin rekor, terus kita lihat model bisnis unik mereka, sampai kita intip rencana besar mereka ke depannya. Jadi, gimana ceritanya anak baru ini bisa langsung lolos seleksi super ketat dari para juri investor global sekelas MSCI? Apa sih yang bikin mereka bisa memenuhi semua syaratnya dengan begitu cepat? Yuk, kita lihat fondasi kesuksesan mereka. Ternyata, ada 3 resep utama yang bikin MSCI kepincut. Pertama, fundamental yang solid. Gampangnya gini, perusahaannya beneran untung dan profitnya terus naik. Kedua, tata kelola yang baik. Artinya, investor global percaya kalau perusahaan ini dikelola secara profesional, transparan, nggak ada yang aneh-aneh. Dan yang ketiga, likuiditasnya tinggi. Ini nunjukin sahamnya gampang banget diperjualbelikan karena banyak peminatnya. Tapi, tunggu dulu, gimana sih cara RATU bisa untung segitu besarnya? Nah, disinilah letak kejeniusan mereka. CEO-nya punya analogi yang keren banget buat ngejelasin model bisnis mereka yang beda banget dari perusahaan migas lain. Gini deh maksudnya. Daripada pusing-pusing nyetir sendiri mobil yang super canggih dan penuh risiko, kenapa nggak kita duduk manis aja di kursi penumpang, terus biarin supir paling jago di dunia yang bawa mobilnya? Nah, itulah strategi RATU. Mereka bukan supir, tapi mereka adalah penumpang yang pinter banget milih mobil dan supir terbaik. Dan ini dia mobil mewah dan supir andalan mereka di dunia nyata. Jadi RATU itu punya asetnya, yaitu blok-blok minyak dan gas super produktif. Tapi yang ngerjain operasionalnya sehari-hari, yang nyetir, itu adalah raksasa dunia sekelas ExxonMobil dan PetroChina. Dengan model kayak gini, risiko teknis yang ribet-ribet, biar mereka yang urus. RATU bisa fokus mikirin gimana caranya memaksimalkan keuntungan. Cerdas kan? Jadi, cara paling pas buat ngelihat RATU itu bukan sebagai perusahaan minyak biasa. Anggap aja mereka ini manajer investasi super cerdas yang spesialisasinya di aset energi. Mereka nggak ngebor minyak sendiri, tapi mereka jago banget milih ladang minyak mana yang paling cuan buat diinvestasiin, terus kerjaan teknisnya diserahin ke ahliannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Duitnya! Seberapa menguntungkan sih sebenarnya model bisnis penumpang cerdas ini? Yuk kita lihat angkanya, karena angka itu nggak pernah bisa bohong. Coba lihat angka ini baik-baik. 31,3%. Ini adalah margin laba bersih mereka. Sederhananya gini, dari setiap Rp100.000 pendapatannya mereka dapat, lebih dari Rp31.000-nya itu jadi keuntungan bersih yang masuk ke kantong perusahaan. Angka ini benar-benar luar biasa tinggi untuk industri energi. Ini bukti nyata dari efisiensi tingkat dewa. Dan kalau kita bandingin sama pemain-pemain raksasa lain di industri yang sama, wah, bedanya kayak langit dan bumi. Lihat aja grafik batangnya. Punya RATU itu menjulang tinggi sendirian. Ini membuktikan kalau model bisnis mereka yang ramping dan fokus itu benar-benar efektif. Mereka nggak punya banyak beban biaya operasional. Jadi keuntungannya bisa maksimal banget. Tentu aja, perusahaan yang untungnya segede ini pasti nggak bakal diam-diam aja. Mereka haus akan pertumbuhan. Jadi, apa nih langkah besar mereka selanjutnya? Yuk kita intip rencana masa depan mereka yang super ambisius. Nah, ini dia langkah besar pertama mereka, ekspansi ke Selat Madura. Ini bukan sekedar beli aset baru ya, ini langkah strategis buat diversifikasi. Kalau sebelumnya mereka banyak main di minyak, sekarang mereka mulai serius masuk ke bisnis gas. Ini persis kayak investor pinter yang nggak naruh semua telurnya di satu keranjang. Dan ambisi mereka nggak berhenti sampai di situ aja. Coba lihat rencana jangka panjang ini. Sekarang mereka adalah penumpang yang cerdas.
Tapi dalam 3-5 tahun ke depan, mereka punya mimpi besar untuk jadi supirnya. Mereka mau berevolusi dari investor pasif menjadi operator yang terjun langsung ke lapangan. Ini adalah sebuah transformasi besar yang lagi mereka siapkan. Oke, ceritanya sejauh ini emang kedengeran bagus banget. Tapi namanya juga investasi, pasti selalu ada dua sisi koin. Biar adil, kita juga harus lihat apa aja sih potensi risiko di balik imbal hasil yang kelihatannya menggiurkan ini. Nah, di sini ada dua kubu. Kubu banteng yang super optimis, ngelihat margin laba setinggi langit dan rencana akuisisi sebagai alasan kuat buat beli. Tapi di sisi lain, ada kubu beruang yang lebih hati-hati. Mereka ngingetin kalau ratu ini skalanya masih kecil, sangat bergantung sama mitranya, dan tentunya harga minyak dan gas dunia itu bisa naik turun di luar kendali mereka. Setelah nimbang-nimbang plus dan minusnya, pertanyaan berikutnya adalah, kalau dibandingin sama perusahaan sejenis, posisi Arato ini ada di mana? Dan yang paling penting, apakah saham ini cocok buat gaya investasi kamu? Mari kita bedah perbandingannya. Tabel ini ngebantu kita banget buat milih. Simpelnya gini, kalau kamu tipe investor yang suka pertumbuhan agresif dan berani ambil resiko, ratu yang lincah ini bisa jadi pilihan. Kalau kamu lebih suka yang stabil dan fokusnya di pasar domestik, ada ENRG. Dan kalau kamu tipe yang cari aman, suka perusahaan raksasa yang rutin bagi dividen, MEDC jawabannya. Nggak ada yang benar atau salah, semuanya tergantung profil risiko dan tujuan investasi kamu. Jadi, mari kita rangkum. Ada 3 hal utama yang perlu kamu ingat soal ratu. 1. Efisiensinya gila-gilaan, dibuktiin sama margin laba yang fantastis. 2. Rencana pertumbuhannya super agresif. Dan 3. Menurut beberapa analis, karena harganya baru aja terkoreksi, ini bisa jadi titik masuk yang menarik untuk dilirik. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi ke diri kamu masing-masing. Kamu lebih tertarik sama potensi pertumbuhan ngebut dari seorang penantang baru, atau kamu lebih nyaman dengan stabilitas dari pemain raksasa yang bisnisnya sudah mapan? Dan seperti biasa, perlu diingat ya, pembahasan kita kali ini tujuannya murni untuk edukasi, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Semua keputusan investasi adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Jadi jangan lupa untuk selalu do your own research. Terima kasih sudah menyimak.